Mereka bertanya, mana jasad Fir'aun? Tidak ada. Kata Al-Quran ini ada jasadnya, diabadikan. Bohong Al-Quran ini. Susah ulama untuk menjawabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah di malam yang ke-16 bulan Ramadan 1444 Hijriah ini kita masih diberikan nikmat bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang diistimewakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaAllah kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan atau 10 kedua daripada bulan Ramadan, salah satu peristiwa penting yang menjadi sejarah dan sesuatu yang sangat bernilai bagi kita sebagai umat Islam, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu daripada kitab yang paripurna yang diberikan kepada umat akhir zaman. Itulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan apa yang kalian tahu tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Ramadan untuk Allah turunkan Al-Quran. Maka Al-Quran turun di bulan yang terbaik, itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Di dalamnya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Siang dan malam Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan betul-betul mengharap pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan dengan iman dan betul-betul mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka bulan Ramadan bulan untuk membersihkan kita, bulan untuk mensucikan kita. Bulan Ramadan Allah turunkan rahmat, syahrul rahmah. Bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan.
Bulan Ramadan syahrul muasah, bulan untuk berkasih sayang. Bulan Ramadan syahru itkum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik, pilihan Allah, anugerah Allah kepada kita. Itulah dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kitab yang istimewa. Diturunkan di malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar. Maka Al-Quran itu turun di bulan yang terbaik, di malam yang terbaik, dan di hari yang terbaik, hari Jumat. Maka disebutkan bahawa 17 Ramadan ketika Al-Quran turun, itu turun pada hari Jumat, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka Al-Quran turun di bulan terbaik, di hari, di malam yang terbaik, di hari yang terbaik, turun kepada Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tidak ada keraguan bahawa Nabi Muhammad adalah afdalul khalqi. Beliau adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan kepada umat yang terbaik. Kita umat terbaik insya-Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menggeser posisi Bani Israel. Dulu sebelum datangnya umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik itu adalah Bani Israel. Faddalnakum 'alal 'alamin, kata Allah kepada Bani Israel. Kami utamakan kalian di atas muka bumi. Itu kepada Bani Israel. Maka Bani Israel itu cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak pernah ridha. Coba kita lihat bulan Ramadan ini diserang lagi tu Palestina, Masjid Al-Quds. Maka kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin negara-negara muslim memberikan pertolongan dan bantuannya, memberikan dukungan, memberikan supportnya, terutama kita sebagai masyarakat muslim, kerana itu adalah saudara-saudara kita. Mereka cemburu dengan kita. Kita ni umat terbaik akhir zaman, walaupun akhir zaman, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kata Allah, adalah umat yang terbaik, dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur meskipun datang di akhir zaman ini, tetapi insya-Allah kita adalah umat yang terbaik. Nah, itu kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dengan syarat benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salah-salah menjadi umat yang terbalik juga nanti. Maka kita ini harus betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita menjadi umat yang terbaik. Maka Al-Quran diberikan kepada Nabi terbaik, kepada umat terbaik, diturunkan di bulan terbaik, di malam yang terbaik, di hari yang terbaik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang punya koneksi dengan Al-Quran, baik membaca, mempelajarinya maupun mengajarkannya, atau berkhidmat dengan Al-Quran. Maka selagi kita punya hubungan dengan Al-Quran, maka kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan syahrul Quran, maka kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kitab Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya, isinya dijaga oleh Allah, karena Allah memberikan jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran,
Allah mengatakan bahasa kami yang menurunkan Al-Quran. Karena menurunkan Al-Quran ini ada juga makhluk-makhluk Allah yang lain terlibat. Karena Al-Quran kan turun 2 kali tahapannya. Pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Sebagian ulama mengatakan bahwa dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi itulah yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Baru dari langit bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bertahap selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Di Mekah 12 tahun, di Madinah kurang lebih 10 tahun. Itu Al-Quran turun kepada Nabi secara bertahap. Maka Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Karena malaikat Jibril menurunkan dari langit bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Kenapa bertahap? Ya, banyak hikmahnya. Di antaranya adalah untuk meneguhkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai manusia biasa, kadang-kadang beliau dicaci, dihina, dimaki oleh orang kafir Quraisy, maka datang wahyu untuk menghibur beliau. Datang wahyu menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama Al-Quran tidak turun, lama wahyu tidak datang. Kata orang kafir Quraisy, adalah selesai urusan Muhammad, sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, dia tidak lagi diperhatikan oleh Tuhannya. Maka kemudian Allah langsung jawab, Allah turunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika dia gelap, sama sekali Allah sekali-kali tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Langsung dihibur oleh Allah. Maka Al-Quran itu menguatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak, dan demikian kami teguhkan hatimu wahai Muhammad, kata Allah melalui Al-Quran. Orang kafir Quraisy mencaci Nabi, menghinanya, mencelanya, langsung dijawab oleh Allah, inna a'tainakal kautsar, kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak wahai Muhammad. Fashalli li rabbika wanhar, tetap engkau salat dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya engkau tidak rendah, sesungguhnya engkau tidak hina. Siapapun yang merendahkanmu, inna syani'aka huwal abtar, siapa yang merendahkanmu, siapa yang mencacimu, dialah yang hina. Dijawab langsung oleh Allah. Maka Al-Quran itu untuk meneguhkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bertahap? Yaitu di antaranya adalah agar Nabi diberikan hiburan. Maka Nabi selalu kuat. Nabi selalu, bagaimanapun tantangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat dalam menghadapi cobaan. Di antaranya adalah Al-Quran menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hiburan. Demikian juga kenapa dia bertahap? Karena di sebagai jawaban tu, yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Maka Nabi tidak langsung menjawab, tapi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Nabi berbicara sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka turunlah jawabannya, qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas, katakan kepada mereka yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, bahwa khamar itu manfaatnya ada, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Maka dia sebagai penjelasan lengkap tu Al-Quran, sebagai penjelasan hukum, sebagai penjelasan tentang akidah, tentang nilai-nilai akhlak, sebagai penjelasan orang-orang terdahulu yang ingkar kepada Allah, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan tu, banyak dicontohkan bagaimana Qarun dengan kebesaran hartanya tapi binasa,
bagaimana Fir'aun diabadikan. Allah katakan, wa kadzalika nunajjika bi badanikal yauma litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Ini ayat ini lama tuh, dicari kebenarannya, diberikan tantangan, ditanya oleh orang-orang orientalis. Mereka bertanya, mana jasad Fir'aun? Tidak ada. Kata Al-Quran ini ada jasadnya, diabadikan. Bohong Al-Quran ini. Susah ulama untuk menjawabnya, karena waktu itu jasadnya belum ditemukan. 1800 ketika Mesir dijajah oleh Perancis, salah satu ahli arkeolog Perancis itu meneliti tentang mumi-mumi yang ada di Mesir, maka ditemukanlah satu kotak besar yang diperkirakan bahwa di dalamnya ada mumi-mumi raja-raja Mesir terdahulu. Ini orang non-muslim menemukan. Mereka yang memberikan syubhat, mereka sendiri yang menemukan tuh. Lama tidak terjawab tuh, mana jasad Fir'aun? Tidak ada. Hanya Al-Quran menyebutkan. Itu susah terjawab. Akhirnya mereka menemukan, dan kotak itu dibawa ke Perancis, dibuka di sana. Dari sekian banyak mumi yang ada, ternyata cuma satu yang utuh. Diteliti, kenapa yang satu ini utuh? Setelah diteliti, ternyata kandungan garamnya sangat tinggi. Dan itu ternyata sesuai dengan Fir'aun matinya, bahwa matinya Fir'aun di tengah laut matinya, maka kandungan garamnya sangat tinggi. Kemudian diteliti juga oleh mereka bahwa ini orang matinya stres, matinya dalam keadaan takut. Semua itu digambarkan di dalam Al-Quran, bahwa Fir'aun itu mati dalam ketakutan, bahwa Fir'aun itu mati dalam keadaan stres, bahwa Fir'aun itu mati dalam keadaan depresi. Bagaimana tidak? Dengan kebesaran kekuasaannya, dengan kebesaran kehebatannya, dia mengaku sebagai Tuhan, tapi ternyata hancur di tangan Nabi Musa yang pernah dia rawat. Maka stres, depresi Fir'aun itu. Setelah peneliti ini tahu, peneliti ini orang Perancis, setelah dia tahu bahwa semua ini ada dalam Al-Quran, diteliti Al-Quran, ternyata ini cocok semua. Apa yang ditemukan penelitian oleh dia, apa yang diteliti, ternyata cocok semuanya. Akhirnya ketika dia tahu bahwa Al-Quran sudah menceritakan, dia langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Itu Al-Quran, kebenaran. Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Coba, yang menemukan mereka non-muslim yang memberikan syubhat, mereka juga yang menemukan. Karena kalau nanti umat Islam yang menemukan, mungkin mereka tidak percaya. Maka mereka yang menemukan, masuk Islam tuh yang menemukan. Allah janji bahwa kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Kitab apa yang dihafal sampai koma titiknya dihafal, ini tempat berhentinya, ini disunnahkan berhenti, ini tidak boleh berhenti, ini dianjurkan untuk berhenti, itulah Al-Quran. Dari kulit ke kulit dihafal. Bahkan ada yang bisa menghafalkan halamannya sekaligus, bahkan baris-barisnya sekaligus. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka insyaAllah dia menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat Al-Quran sebagai syafaat, Al-Quran sebagai sahabat, Al-Quran sebagai cahaya di alam kuburnya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan kepada Nabi yang terbaik, kepada umat yang terbaik, di bulan yang terbaik, di malam yang terbaik, dan di hari yang terbaik. Siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka insyaAllah menjadi hamba-hamba yang terbaik. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan, dengan malam Lailatul Qadar, dengan Al-Quran insyaAllah. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.